Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1712 hari, Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya, kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mari, buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 19, ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Demikian firman Tuhan. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari Musa. Haleluya. Saudara perhatikan Musa. Dia sangat-sangat dekat, intim dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Sebelum Musa mendapat firman Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel, Musa datang kepada Tuhan. Amin. Naiklah Musa menghadap Tuhan, artinya Musa datang kepada sang firman untuk mendengarkan firman, untuk disampaikan kepada umat kesayangan Tuhan bangsa Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan, entah itu saudara pendeta, majelis, pekerja, penginjil, jemaat, atau
apapun saudara, profesi saudara, tugas saudara dalam pelayanan, dengar baik. Saudara harus terlebih dahulu datang kepada Sang Firman, kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nanti setelah saudara mendengarkan firman dari Tuhan, barulah saudara sampaikan firman yang saudara sudah dapatkan itu kepada jemaat, kepada orang-orang yang saudara temui. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyampaikan firman Tuhan yang betul-betul kita gumuli, kita dapatkan, wah itu baru saudara, itu fresh saudara. Ibarat roti saudara yang baru matang, wah itu baunya harum, fresh, nikmat. Demikian juga dengan firman Tuhan yang kita dapatkan dari hasil keintiman kita dengan Tuhan. Wow, itu luar biasa saudara. Amin. Saudara sendiri diberkati oleh firman Tuhan itu, dan saya percaya orang yang mendengarkan firman Tuhan dari saudara itu pasti akan diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mencari firman Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat, saudara cari di YouTube. Sebagai seorang hamba Tuhan, saudara bukan datang ke YouTube untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus datang kepada Tuhan secara pribadi. Saudara harus menangkap pesan firman Tuhan. Baru saudara diberkati dan menyampaikan kepada jemaat, jemaat tambah diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang kita dapatkan dari hasil keintiman pergumulan kita dengan Tuhan, itu akan memberkati saudara secara pribadi dan akan memberkati jemaat yang mendengarkan firman Tuhan yang saudara sampaikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti saya katakan, oh nggak usah dengarkan khotbah-khotbah di YouTube. Bukan itu maksud saya. Saya masih mendengarkan sebagai vitamin rohani saya. Tapi jangan itu yang harus kita sampaikan 100% kita sampaikan di tengah-tengah jemaat. Kita tiru dari awal sampai akhir khotbah yang saudara ambil di YouTube lalu saudara sampaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seperti itu, berarti saudara tidak ada pergumulan secara pribadi dengan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara hanya caplok firman Tuhan hasil pergumulan orang, lalu saudara sampaikan. Itu nggak fresh lagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu seperti Musa. Datang menghadap Tuhan dan dengarkan Tuhan berfirman kepada kita. Baru firman yang kita dengar, kita sampaikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hanya untuk mencari vitamin rohani, saudara buka YouTube, bisa saudara. Saudara ambil misalnya ilustrasinya bisa, tapi jangan 100% dari awal sampai akhir persis saudara tiru, jangan. Kalau saudara menggumuli satu kebenaran firman Tuhan, dan saudara ingat ada ilustrasi di dalam YouTube yang saudara nonton, itu bisa ambil untuk ilustrasinya, mungkin ayat 1-2 ayat yang saudara diberkati di sana, saudara tambahin dalam ayat yang saudara gumuli, itu enggak masalah. Tapi kalau saudara main caplok semua, wah khotbah orang saudara khotbahkan, itu berarti saudara tidak ada pergumulan pribadi di sana. Saudara, Tuhan mau saudara itu memang menggumuli firman Tuhan itu dan mendapatkan kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan yang kita gumuli, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan bukan berarti kita nggak boleh dengarkan khotbah-khotbah di YouTube itu. Tidak, bukan itu maksud saya. Saya masih, saudara, sampai sekarang saya harus mendengar 3 pendeta yang khotbah di YouTube. Karena saya harus juga diisi. Selain saya menyampaikan firman, saya juga harus diisi firman. Tapi saya tidak caplok saudara 100% untuk menyampaikan kepada jemaat, oh ini khotbah ini, pendeta ini. Tidak, saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menyampaikan firman, kita harus menggumuli firman Tuhan itu supaya firman itu hidup dalam kehidupan kita. Kita sendiri jadi berkat, dan kita menyampaikan firman itu, orang yang mendengarnya pasti diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya hanya mendengarkan khotbah di YouTube, lalu itu yang saya khotbahkan, itu berarti saya tidak ada keintiman dengan Tuhan. Kerohanian saya perlu dipertanyakan. Itu berarti saya jarang baca firman, jarang bergumul dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang hidup adalah pergumulan kita dengan Tuhan, dengan firman itu. Sehingga hamba Tuhan itu diberkati oleh firman Tuhan itu. Jadi rema, saudara. Sampai seumur hidup dia, betul-betul firman Tuhan itu hidup. Dia tahu, saudara. Dia mau sampaikan, saudara, dia sudah betul-betul tertanam dengan firman Tuhan itu. Karena dia sendiri diberkati oleh firman Tuhan itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca satu buku tentang khotbah yang mengatakan begini, seorang pengkhotbah sejati, dia tidak mengkhotbahkan khotbah orang. Artinya pantang bagi seorang pengkhotbah mengkhotbahkan khotbah orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena orang yang mengkhotbahkan khotbah orang, itu menandakan orang itu tidak ada keintiman dengan Tuhan. Apalagi saudara, kalau sudah diterbitkan khotbah sebulan ini, sudah diterbitkan di sinode, saudara sudah pasti pendeta itu sudah nggak ada pergumulan apa-apa. Karena tinggal meneruskan. Sehingga kehidupan rohani dari orang itu, saudara, tidak bertumbuh benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus betul-betul bertumbuh dengan firman. Biar firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan itu harus kita gumuli. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita menangkap pesan bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi umat Tuhan Israel. Amin. Tuhan mau bangun kerajaan imam dan bangsa yang kudus dari umat kesayangannya, bangsa Israel ini. Haleluya. Untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kerajaan imam dan bangsa yang kudus, berarti umat Tuhan, bangsa Israel, gereja Tuhan yang pertama harus mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu untuk mendengarkan firman itu membutuhkan kerendahan hati. Amin. Butuh kerendahan hati. Karena ada banyak orang yang mau supaya orang mendengarkan apa yang dia utarakan atau dia bicarakan. Tetapi untuk mendengarkan, banyak orang saudara harus menundukkan dirinya. Harus merendahkan hatinya untuk mendengarkan orang bicara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai nanti di dalam kehidupan kita, ketika ada pelayanan firman, kita justru sibuk sama seperti Marta.
Kita sibuk untuk melayani Tuhan, untuk menyediakan makan, minum, untuk melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Di saat firman Tuhan disampaikan, stop melayani. Duduk diam, dengar firman. Itu yang Tuhan mau. Saudara perhatikan ketika pesta. Di saat firman Tuhan disampaikan, saudara, hanya sedikit orang. Betul? Di saat firman Tuhan disampaikan, wah, tiba-tiba jadi sibuk. Kurang piring lah, kurang makanan, ditata, wah, sepertinya itu, saudara, firman Tuhan yang disampaikan itu nggak penting. Yang lebih penting di pesta itu bagaimana menyiapkan makanan. Ini masalahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat firman Tuhan disampaikan, semua stop. Stop melayani. Kesibukan stop. Dengarkan firman. Itu yang paling utama. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara itu menjadi pribadi yang dengar-dengaran pada firman. Di saat firman Tuhan disampaikan, mari kita seperti Maria yang duduk diam dengar firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghormati yang menyampaikan firman. Karena saya percaya firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Di saat Tuhan Yesus berbicara melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita hormati. Amin. Saudara dengarkan pesan Tuhan yang disampaikan. Karena di dalam Ulangan 28, saudara, ayat 1 dan seterusnya berkata begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Diberkatilah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bukan hanya mendengar saja saudara, tetapi lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, pegang janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki kepada kita umat Tuhan, pegang janji-janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada bangsa Israel? Tuhan akan membawa mereka kepada tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan sejak dari Abraham, Ishak dan Yakub, leluhur bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan mereka membawa umat Tuhan ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan seharusnya pegang janji Tuhan itu, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan sudah berjanji, pegang janji Tuhan itu, maka Tuhan akan genapi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita manusia terkadang kita ingkar, tetapi Tuhan tetap setia. Sekalipun kita berubah setia, tidak setia, Tuhan itu tetap setia kepada janji-janjinya. Itu yang harus kita pegang. Haleluya. Yang ketiga saudara, mari kita hidup dalam iman kita. Mari kita hidup percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari orang-orang yang percaya. Makanya dikatakan selalu dalam Injil Yohanes, barang siapa percaya, amin, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal. Mari kita mau menjadi orang yang punya iman, percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar
Dari Musa kita belajar, sebelum dia menyampaikan firman, dia harus menghadap sang firman. Dia harus mendengarkan firman Tuhan itu yang berbicara kepada dia, serta menyampaikan pesan kepada dia. Baru dia pergi menyampaikan firman kepada umat Tuhan. Haleluya. Saudara lihat dari firman Tuhan ini, Tuhan punya rencana yang luar biasa kepada umat Tuhan. Ya, buat gereja Tuhan, buat saudara dan saya. Tuhan mau membangun kerajaan imam bangsa yang kudus. Makanya saudara harus mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan pegang janji-janji Tuhan. Dan tetap percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan memberkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan menghibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Khusus keponakan terkasih Febrian Wisan yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dia. Di dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.